Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kali ini adalah tentang arrays dalam bentuk method. Oke, jadi kita akan proses arrays tapi di method. Bisa aja kita create satu kelas baru dan di dalam kelas itu ada method-method. Bisa saja kita create method di dalam kelas yang sama di mana ada main method kita. Tapi method ini harus dilakukan di luar main method. Main method itu ini. Oke, sedangkan kelas yang ada sekarang ini ada pelajaran basic Java itu adalah ini. Okay. Alright, so let's say kita create data type-nya adalah int arrays, ya, ada ini square bracket. Kemudian kita beri nama list dan mungkin kontennya adalah 3 atau 4 elemen, 15, 50, 5, 6, satu lagi lah 80. Oke, sekarang kita mau create satu method lagi, di mana method ini di luar dari main method, dan method ini tugasnya, fungsinya untuk menambahkan angka 10 untuk tiap-tiap elemen. Oke, kita bikin public static void, kemudian kita beri nama proc arrays, ya, proc arrays, proses arrays atau apapun lah namanya. Oke. Nah, kita perlu parameter dalam ini. Parameter data type-nya juga int, cuman harus ditambahkan square bracket yang menandakan bahwa ini arrays yang akan diproses. Alright, beri nama x atau apa aja. Oke. Kemudian kita akan melakukan for loops, karena for loops ini untuk memproses tiap-tiap elemen yang ada di dalam array yang akan di-supply dalam parameter ini. Ya. Kita bilang for integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari x.length. Okay. Kemudian I increment. Right. Di sini kita akan bilang x index I sama dengan x index I plus 10. Ya, jadi berapapun yang ada di masing-masing indeks akan selalu ditambahkan 10. Alright, ini udah jadi kita punya method. Nah, sekarang kita bisa panggil method ini untuk memproses list. Ya, kita panggil namanya proc array. Right. Dalam kurung, karena di sini ada satu parameter namanya parameter x yang type-nya int array, maka di sini kita harus beri argumen. Apa argumennya? Ini, kita mau memproses array ini yang namanya list. Alright. Jelas ini gampang kok. Kemudian kita sekarang mau print out di screen. Print outnya juga harus dengan for loop, karena mau di print setiap elemennya. Okay. Integer I sama dengan 0, sama persis ya cara nge-printnya. Kemudian I lebih kecil dari list length, kemudian I increment, right, system out print line, lalu list I, jangan lupa ini. Oke, sekarang kita run program. Kita bisa saksikan 25, 60, 15, 16, 90 ya. Angka-angka ini ditambah 10, 10, 10, 10, 10. Ini gampang. Lalu timbul pertanyaan, untuk apa saya harus membuat satu method untuk memproses array? Yaitu tujuannya adalah reusable. Ya, kita membuat kelas dan membuat method itu supaya reusable. Kalau saya punya beberapa array yang ingin saya proses dengan metode proses yang sama, ya saya nggak perlu ngulang-ulang ini, cukup tinggal memanggil nama procnya aja. Misalnya di sini kita ada integer blist, oke, dimana blist isinya ada 5, 5, 5. Oke, saya bisa proses juga ini di sini proc arrays
blist. Oke. Bisa diproses, maka blist, semua elemen yang ada di blist akan ditambahkan 10 oleh method yang namanya proc arrays. Oke, kita bisa buktikan di sini. List ini kita ganti blist. Blist ini kita ganti blist. Alright, run. Sekarang yang di print out adalah blist yang setelah diproses. See? 15, 15, 15. 5 tambah 10, 5 tambah 10, 5 tambah 10. Oke. Oh, kalau memang reusable, kenapa ini bisa? Ini juga bisa. Kita bikinkan satu method untuk print out array, juga bisa. Jadi kita udah nggak perlu ulang-ulang lagi. Bisa dibikin di method yang sama, atau kita buatkan satu lagi method untuk print out array. Misalnya public static void print arrays. Oke. Dan kemudian di sini kita juga harus memberikan parameter. Parameternya adalah arrays-nya. Int. Oke, beli x, y lah namanya. X juga nggak ada apa-apa, juga nama yang sama. Alright. Dia bilang for, ini cuma tugasnya untuk ngeprint doang. Integer, nggak mesti I, j sama dengan 0. J lebih kecil dari y dot length. Alright, dan increment. Alright, kemudian ini fungsinya cuma print out aja. System out print line y j. Oke. Di sini jadi kita sudah punya satu method untuk memproses, kita juga punya satu method lagi untuk print out. Di sini kita tinggal panggil aja method yang untuk print out, namanya print arrays. Dia minta argumen. Ingat di sini ada satu parameter, kita harus kasih satu argumen, berarti list. Oke, dan kita run. Ini hasilnya adalah print out. Jadi nggak perlu di sini bikin lagi for loop untuk print out. Reusable, bisa mau bikin dua-duanya. Untuk yang kedua, print arrays, method ini mau dipakai jutaan kali juga nggak ada masalah. Blist. Listnya di atas ini 25, 60, 15. Ini yang blistnya 15, 15, 15. Alright. Mau banyak array bisa, tinggal diulang, diketik aja ini nama methodnya, dan kita tidak perlu mengulang code yang ada di sini. Ini namanya reusable. Demikian materi untuk array dalam method. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.